Para diablos, apuse kokondao, yarabe sorendoreri, wuflen sobani nema baki pase, arafabie aswarakwar. Arapabe aswarakwar. Iku saking ulama alamat angon jaran dibakani suketeki awale jaluk saran kok jebol ditumpai. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali lagi hadir di rumah Anda yang atapnya seng, yang kalau malam ada kucing UFC, mamam. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap mitskang di Desa Montok, Kabupaten Pamekasan. Ya, pagelaran 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta jembi kebakar elektrolitatif. Namun seperti biasa sebelum kita membahas topik yang senantiasa tajam dan mutakhir, mari terlebih dahulu kita semua mengheningkan cipta di hati kita masing-masing. Sebuah lirik lagu dari himne Asosiasi Pemuda yang salting di tempat umum karena pelernya gatal. 3, 2, 1. Ya, selesai. Tapi seperti biasa sebelum kita kembali ke pembahasan topik, akan saya perkenalkan kolega-kolega saya di meja ini. Sebelah kanan saya, Megdani Wardana Pranakan Nanah Perek, dan Dustin Tiffany Pranakan Sundal Hijrah. Saya kembalikan ke moderator. Sundal Hijrah itu dia sudah pakai gamis. Masa lalu kelam, sekarang bergamis. Exactly. Yes. Jualan nggak dia masih jualan? Masih, tapi sekali-kali dia main di. Kalau dibandingin lebih parah Nana sih. Iya. Gua baru tahu loh Nana apa Perek. Nana Perek. Nah. Dia Nana Perek. Warnanya ya. tuh hijau keputih-putihan. Ya. Bisa nggak? Oke, akhirnya tanpa arah syuting kembali setelah sekian lama kesibukan Hiatus. dari para kolega-kolega saya seperti Coki dengan film-film yang makin banyak ya. Saya juga mulai ke penyuluhan ke pelosok-pelosok lokalisasi ya. Dan Dustin juga dengan kesibukannya, jadi kita bisa lagi akan membahas sebuah fenomena yang sekarang terjadi yang berpengaruh terhadap para orang tua ya. Benar sekali. Yaitu pesantren. Apakah anak kita akan tetap dimasukkan pesantren atau tidak? Melihat dari beberapa berita akhir-akhir ini, banyak sekali pesantren. Tidak semua pesantren ya. Ada pesantren yang anaknya dimasukkan ke situ, akhirnya anaknya meninggal. Bahkan ada yang anaknya dimasukkan ke pesantren, tadinya laki-laki, sekarang berubah jadi. Naudzubillah min dzalik. Sumpah naudzubillah. Nah, kita akan langsung bahas dari kedua sisi tamu kita kali ini. Yes. Saya nanya ke Dustin dulu, apakah dengan melihat fenomena seperti ini, yang kayaknya termasuk saya mulai ragu dengan keinginan yang tadinya awalnya pengen anak saya dimasukkan pesantren, full di pesantren yang bukan pesantren kilat yang bisa bolak-balik kayak gitu. Jadi kayak aduh khawatir gitu. Kalau kamu sekarang, Dustin, kalau kamu? Lebih ke agenda-agenda sih. Kalau kita ngeliat, Sorry, nanti munduran dikit. Overlap. Ya. Kenapa? Kumis Anda. Munduran dikit. Oh iya, Saya sekarang tetap ada aja. kumis. Ada kumis. Iya. Sengaja ditumbuhin. Lanjut. Gitu. Sorry. Sengaja ditumbuhin. bisa kehitung kan? Jarang soalnya bagi saya. Kurang. Ya. Mundur dikit. Ya. Maksud Anda agenda apa tadi? Agenda-agenda, setiap anak-anak punya agenda, jadi seakan-akan itu bukan belum wajib loh untuk mengarah ke situ. Hah? Maksudnya? Agenda setiap pesantren pasti udah jadi jadwalan yang seharusnya dia masih tertidur lelap, tiba-tiba harus dipecut untuk mata melek di dini hari lewat. Diksinya dipecut. Maksudnya dalam artian kan kita Dibangunkan dengan paksa.
Itu maksud Anda? Dibangunkan dengan paksa dalam artian kita lebih ada kekhawatiran, anjir gue kalau nggak bangun nih gue nggak akan dapet ini, gue nggak dapet ini, gue nggak akan dapet ini, gue nggak dapet kajian, gue akan melewati subuh. Melatih kedisiplinan maksud Anda berarti? Bisa jadi itu. Nah jadi istilahnya lo masuk ke pesantren sekaligus lo mendapat ilmu yang namanya ekstrakurikuler paskibra. Saya baru tahu loh ilmu ekstrakurikuler paskibra ada di pesantren. Dua-duanya mewakilkan huruf P juga kan, pesantren paskibra salah satunya itu. Jadi paskibra tuh P-nya pesantren ya? Paskibra justru saya fokusnya di 3 huruf terakhir. Sorry. B. Pas. Bypass. Bypass. Paskibra kenapa baik? Bra, maksudnya bra. Bra. How are you bra gitu kan maksudnya. Ini bisa dimainin nggak ya? Saudara kan maksudnya saudara. Iya. Bra. Halo brother. Sabra. What's up bra gitu. Emang persahabatan di paskibra itu cukup lumayan kuat. Cukup lumayan kuat. Harus. Tadinya Anda mau ke BH kan, bra maksud Anda kan? Ya lanjut. Nah jadi seperti halnya yang gue bilang tadi ya, antara paskibra dan pesantren itu berkaitan karena sistematisnya ya disekat perempuan-perempuan, lelaki-lelaki harus siap seperti itu lah kan. Tapi paskibra ada yang dicampur juga loh. Ada itu kalau misalnya campur udah di mix, udah ada persetujuan. Dari ada si paskibra pihak, mix ya? Ada. Kalau itu udah selang-seling ya kan ya. Supaya kenapa? Supaya kita pada saat ketemu istilahnya gimana? Gerakan tersebut bukan kaku ya, tapi emang diharuskan untuk menjadi ini kalau bisa dibilang dia robot tapi versi manual. Robot tapi versi manual. Cuma kalau orang biasa ya gerak-gerak biasa aja. Tapi ini ada jalannya gitu yang seakan-akan kita kaku. Ya oke. Nah untuk mencegah kekakuan dari tempat pesantren itu, makanya kita adanya kegiatan yang dimana harus bangun pagi, ya kan ya, yang dimana harus prepare istilahnya, lu ada jadwal-jadwalan, tanggung jawab segala macam. Sama beduk. Emang ada pesantren mandiin beduk? Ada di daerah. Nggak taruh kalau mandiin beduk. Ritualnya itu ritual membersihkan beduk. Enggak, kalau kulit melar. Jujur, kulit melar kalau dimandiin. Yang bagus, ini asal tahu ya, di daerah pelosok di Bandar Sri Begawan itu kulit beduknya dari tas Louis Vuitton. Asal tahu. Jadi bagus, walaupun kalau dipukul tuh bukan tuh, tapi bos. Salah satunya itu. Enggak, kalau diketuk kan merek sana. Enggak, tapi yang jadi Anda masih setuju kan? Maksud Anda masih setuju anak Anda nanti kan Anda kan pasti punya anak nih. Belum menikah juga kayaknya Anda bakal punya anak nih. Belum tentu. Karena ngelihat research Anda kayaknya mau punya anak nih. Testosteronnya kurang sehat. Saya nggak jamin dia bakal punya keturunan. Enggak, bukan kayak gitu. Anda aja takut kan? Anda takut walaupun Anda seperti ini, tapi Anda takut untuk melakukan segala macam. Masuk pesantren, maksud Anda? Enggak, maksudnya Anda takut punya anak karena Anda tahu kalau punya Anda tidak sehat kan? Kemarin kan kita udah mencoba, Anda udah tahu. Maksudnya betapa sehatnya kualitas dari spermamu, testosteron saya, ya. Dia sakinya, Pak. Enggak, bukan sebelum dia mencoba. Kamu udah nyoba dari mana? Entar dulu nih. Enggak. Kamu dicobain ke Dustin tuh lewat mana nih? Eksperimen pendapat dari mana? Saya tidak ada bukti otentik loh kalau ada. CCTV kamar hotel ada. Oke, kalau misalnya ada datanya mana sini? Saya minta data, enggak perlu. Ya Anda jangan nuduh begitu. Dan Anda jangan nggak usah mukul saya. Anda nggak usah framing atau judging orang atau membuat berita yang tidak ada fakta loh. Ketika Anda bilang, Anda sudah mencoba punya saya dan Anda sudah membuktikan punya saya sehat. Buktinya apa? Ini konteksnya apa dulu? Iya, tadi Anda menjurus kemana? Saya masih teka-teki dan mengerucut. Anda pengen kemana larinya? Nanah perek tadi yang saya maksud. Oh, Anda mau merasakan itu? Wow, ternyata Anda buat kata-kata nanah perek itu Anda pernah mencobanya sekarang. Wah. Untuk kepentingan saya teliti di laboratorium. Untuk apa? Untuk apa? Untuk melihat seberapa steril nanah-nanah ini
apakah nanti berbahaya bagi balita-balita yang ditimbang di Caranya posyandu? Anda bisa mengambil nanah tersebut dengan cara apa? Langsung tangan telanjang ataupun ada Mas, resep- nanah itu tidak ada yang tidak steril, Mas. Nanah itu nggak ada yang steril, Mas. Nanah itu kotoran, Mas. Justru dengan ditambahin formula tertentu, NaCl itu bisa jadi steril asal Anda tahu ya. Itu menurut penelitian dari profesor di Universitas Kairo. Siapa? Saya tahu. Anda tahu namanya? Handai Taulan. Bukan nama. Masuk. Ada nama. Ada. Saya tak. Handai Makanya Anda tuh jangan asal menyebutkan. Saya tuh tahu semua profesor yang ada di Korea. Korea. Apa tadi? Korea. Kairo. Kairo. Rio. Ya. Handai Taulan itu salah satu pendiri Kairo. Handai Taulan Hibrani Sama Sosien. tahu. Yang Ya. pasangan Handai yang Taulan istrinya namanya Tepos Liro. Teposolnya bukan Handai Taulan. Itu Freddy Budiman. Super Semar. Surat Perintah 11 Maret. Kenapa dia seperti katanya? Enggak gini. Emang bener ya? Iya. Sorry ya. Kemarin saya sempat nge-check out di salah satu aplikasi marketplace warna orange. Saya nggak sengaja ke-check out naskah asli Super Semar. Sorry. Anda beli maksudnya naskah? Benar. Serius? Yang isinya, yang Anda dapatkan, Anda membeli itu berarti ada antusias di dalam isi tersebut dong. Apa isinya yang terselip di situ? Nggak boleh salah. Kalau salah, dewan-dewan lagi ngeliat nih video ini. Isinya berdebu karena lama nggak dipakai. Jadi berdebu. Maksudnya gua. Hah? Anda debu. Tuh, seakan-akan dia Enggak, terselip sebenarnya. dari Ini jadi saya tahu nih. Ketika ada orang yang setuju tetap memasukkan pesantren, Iya. Anda tiba-tiba sepertinya apalah pesantren. Lu itu. Di kontra mata Anda kayaknya. pesantren. Iya, kayaknya di mata Anda orang yang pesantren itu negatif semua. Nih, saya mau meluruskan. Anda ingin mencoba-coba untuk meruntuhkan yang namanya pendidikan hits seperti itu. Apa pendidikan hit? Hits lah. Orang istilahnya berlomba-lomba untuk Semprotan masuk nyamuk. itu. Bukan. Itu nggak ada built-in semprotan nyamuk. Kalau kita lihat pesantren itu tren yang membawa pesan-pesan yang banyak. Tidak. Justru Di dalam pesantren ada tren yang membawa pesan-pesan. Jadi namanya pesan Tren. Jadi itu sekolah hits yang Nah, saya Jadi sebenarnya kalau dulu namanya pesan hits ya. pesan hits, tapi karena istilahnya pada saat itu lebih bekenya namanya tren, ya kan? Istilahnya ya udah maksudnya oh ya pesantren. Berarti ini tempat orang-orang yang ngetren tapi bisa mendapatkan pesan di situ. Oh, betul. karena Anda membahas definisi pesantren, justru saya mengerucut dari awal mulanya terciptanya paitrennya Yusuf Mansur. Itu berawal dari dia mengambil dari P dari pesantren P, trennya tetap utuh tren. Wah, makanya beliau, ya kan? Duit dari mana? Enggak, seolah-olah ini Konteksnya apa ini? enggak Barusan. pendidikan jalur situ jalur ilegal, saya nggak setuju. Anda jangan nanya apa nih. Iya. Ini acara udah apa nih? Anda jangan sosok nanya apa nih. Biar saya luruskan aja. Nggak usah nanya apa nih. Saya lanjut aja biar kita bedah nih sampai sejauh mana gobloknya. Iya. Beliau kan jebolan dari pesantren dong. Betul. Ya, YM itu. Ya. Sebulan dari dan pesantren itu saya posisinya saya tegas kontra. Saya terhadap pesantren karena Tegas lurusin dulu deh. Yusuf Mansur berarti bagi Anda itu adalah orang yang merusak nama pesantren. Iya. Kalau Anda bicara kayak tadi kan? lebih ke beliau mengambil sisi lain yaitu dari sisi bisnis. Nah, itu yang Maksudnya saya selama tidak. ini beliau memang bisnis, bukan memang untuk ibadah. Paitrennya. Paitrennya. Aduh, konteksnya ini, paitren. enggak, ini jadi orang-orang berpikiran gelap nih kalau kayak gini. Jadi ke ente, waduh, kok Coki mencorengkan atau enggak menodai pendidikan hits yang orang-orang berlomba-lomba untuk masuk. Karena pesantren dan paitren disangka berhubungan itu karena bagian keuangannya di paitren. Karena pai itu kan untuk membayar si tren tersebut kan.
masih satu marga karena ada tren juga di situ. Jadi iya. pesan itu membayarnya untuk ke PAI tersebut. Anda maksud Anda seperti itu kan? Iya, makanya Ini sih. kenapa pesantren jadi sama kayak Shopee Pay ya? Nah, Enggak, justru kalau pembayaran nih, misalnya anak-anak kan sebulan Jadi sekali semua dana yang masukkan pesantren itu dikelola sama Paytrend gitu. Iya, seperti itu. Itulah kenapa si Paytrend ini, si Pay-nya itu butuh dewik. Asal Anda paham. Pengetahuan Anda tolong Oke. Ya. fokus di Kalau misalnya Anda Saya baru balik lagi. Iya, saya baru tahu. Bagaimana? Apa? Paytrend itu pendirinya dulu pernah masuk slang ya. Benar. Ya, sebelum diakuisisi sama si... Oke lah, dari sisi Iya. negatifnya kamu lah. Kenapa kamu tidak setuju dengan apa yang dilakukan Dustin? Biarkan anak tetap ada di sana karena banyak hal-hal baiknya kan. banyak. Salah satu Disiplin, niat keamanan. orang tua, benar. Salah satu niat orang tua memasukkan anaknya ke pesantren adalah biar apa? Disiplin. Yes. Nggak perlu masuk pesantren untuk disiplin. Lalu masuk mana? Pembalut, cukup ada pembalut itu bisa disiplin. Apa sih? Ya itu. Ada Dislip, paham lah komedi ini. Sawadikap Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi Kan dua lahir batin pi Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget Itu. Oh, karena Nah, saya justru dia merasa masuk ke comfort zone. Wah, ada ini nih, taruh. Anda. Masuk ke Comfort Zone. Karena pembalut itu istilahnya lebih bisa rasakan dan nyata adanya. Walaupun dia kecil tempatnya. Wah, Anda menghina, mendiskriminasi Kriminalatif. mendiskreditkan apalah pokoknya. Anda yang mendiskriminasi Anda pesantren. ini. Bukan. Orang mau masuk ibadah, Anda masukin pembalut. Pembalut itu najis kebanyakan. Di situ najis, darah-darah kotor. Makanya beli pembalut di warung-warung Madura terdekat yang masih baru dan untuk memakai pembalut yang masih baru ini. Jangan ada zat besi. Menurut Anda seperti itu kan? Wah, Saya nggak terima kalau kayak gini. orang Madura. Anda saya nggak terima. Iya. Di pembalut ada zat besinya, tuh saya nggak terima nggak loh. bisa menyapu Nggak usah nih. gitu. Nggak bisa menyapu, tidak Saya tertolong. sih angkat tangan Ini kalau kayak gitu. menyangkut Anda ras. saya ada di tengah ini kena ini. Anda Tapi lu menggunakan ras. Enggak. Anda seperti kok orang sih? Besi tadi mengandung besi. Ya karena Madura kan banyak pengusaha besi, tidak Iya. Pak? Tapi Wah, orang Madura. Masa Anda terima? emang pengusaha besi orang Madura. Pengusaha, lu nggak terima berarti kalau misalnya mereka pengusaha besi. Oh, Anda nggak terima kalau Madura itu pengusaha besi, Anda nggak Maju. terima. Pengennya Madura itu terbelakang terus. Wah, Iya. parah ini. Usaha tape. Lebih ke mohon Nanam maaf tape. warga Madura untuk pengusaha besi kalau bisa yang resmi dan official. Ada yang legal emang? Ada yang ilegal? Wah, ini sudah rahasia umum, sorry. Wah, Cok, lu kalau bukan gini, ini tambah makin pelik ya kalau menurut gue ya. Wah, sok pakai disi pelik lagi. Jadi makin Ya, bahaya jadi nih. lebar. Gimana? Tapi kita balikin lagi ya ke warung Madura ya. Perbedaan kita beli di warung Madura sama di minimarket apa? Beli pembalut di Madura sama di minimarket. Kalau di warung Madura itu dapat
Kalau beli pembalut 1 dapat celurit bonus. Ada di beberapa warung Madura di Pejompongan ada. Apa Sejak sinkron? kapan orang tiba-tiba pada saat beli pembalut tapi dapat carok juga kan enggak? Ya, Kan? dan fungsinya buat apa nih orang? Anda kenapa promosi tipis-tipis? Bukan promosi carok artinya apaan? Apa? celurit. Ayo, kenapa? Emang ada yang salah? Saya justru Tapi memperkenalkan carok bahasa. tuh bukan celurit sih sebenarnya. sih? Carok Bukan. tuh budaya ya. Oke, tidak ada yang tahu. Ya. Enggak, itu Tidak ada yang tahu. enggak. Carok adalah Iya. suatu metode penyelesaian masalah dengan duel menggunakan Senjata tajam, celurit. Oh, itu. Itu carok. Ya, itu carok bukan carok celurit, beda. Tak walaupun di C-nya memang celurit. Beda lagi Oh, kalau yang band dari Jepang. Apa tuh? Cedak. Bukan. Anjing Itu udah iya terlihat sih. salah, Iya. Pak. Itu iya juga sih. Iya kan? Iya. Tapi dari Jepang, itu Indonesia, sorry. Yang dari Jepang apa? Rock. One, oke. Nah, Oh, jauh dong. apa? Deketan One dia Ok Rock. dong. Deketan dia. Iya. Cedak! Gitu Iya. deketan dia. Ini One Ok Rock. Apaan Enggak, anjing? sebenarnya dia lupa dibilang jeruk ke Jepang. Ternyata kan Tidak. Saya memang maksudnya Dia nggak mau terima. Anda tidak menghargai kebudayaan Jepang yang mempengaruhi kebudayaan kita dulu yang waktu Romusa. Emang kita mah tidak menghargai budaya Iya, Jepang. Kalau Jepang, kita iya. termasuk kenapa emang? Iya. Nggak boleh apa? Enggak dong. Emang budaya Jepang Romusa? Romusa Penjajahan itu mah, bukan budaya. apa namanya? Yang itu perempuan yang dipakai. enggak dia Tentara. gua Jugun Ianfu. Bukan anjing. Jugun Ianfu. Google. Yang dandan gitu cewek apa namanya? Geisha. Sumo. Geisha. Iya. Jugun Ianfu juga ada. Gila, ini si Apa? gua kaget loh. Dia Apa sih? menghargai Kaget. dia menghargai One Ok Rock. Karena ini kan udah lewat, udah masa tenang, udah tinggal hasil. Kenapa Anda masih bawa-bawa ke sana rananya? Anda bawa kemana ini? Tadi Anda bilang band mana? Jepang namanya? Gila. Lu yang gila ini apa? Arahnya mana? Ya arahnya kemana nih? Ini lu Oh, dia nyebutin One. satu. Satu. Udah ketahuan. Oke, slogan dari channel TV mana? TV One. Enggak, One. RCTI. CTI. RCTI punya siapa? Haritanu. Haritanu dukung enggak? One. Pasti. 01. 3. 3. Iya, jadi satu dan tiga. Terus sebentar. roknya apa rok? Ya, soroknya apa nih? Apa ya? One. Roknya? One and Satu dan tiga roknya menurut dia udah. Oh, iya. Wah, Oh, jangan. Anda Jadi, secara eksplisit menyinggung Samara DKI nih, Samara DKI. Dia nggak pernah pakai rok soalnya. Anda menyinggung dia secara eksplisit. Ini kenapa jauh banget ya? Sama DKI jujur udah di DKI juga. Apa? Dia udah nggak DKI juga. Terus? Jadi Anda mending Samara suruh keluar dari DKI. Enggak, sebenarnya dia anak di kafe, salah nulis jadi DKI. Karena lebih Wah. mau ke domisili Ini apa mau data ke yang profesi? sembarangan ini. Da- lebih ke profesi apa mau ke apa namanya? Provinsi sama profesi sama satu lagi apa? Kalau enggak penghuni apa profesi? Penghuni situ apa profesi? Terserah. Hei, Maksudnya- Anda belum jadi wakil rakyat sudah begini. Mudah-mudahan dapat kursi. Enggak, saya lelah nih. Jujur saya syuting tanpa arah kali ini saya capek banget. Ya. Jadi gimana, Pak Mek? Anda Saya enak nggak- banget nulis 25 menit. Ah. Enggak. Kita masih belum menemukan kenapa dia kecewa atau dia tidak setuju dengan pendapat orang yang pengen mempertahankan pesantren itu anaknya masuk pesantren. Saya belum menemukan. Baik, Dari pembalut itu saja saya belum menemukan. Begini Pak, dengan peredaran pembalut yang notabene ilegal dari warung Madura dimasukkan ke pesantren Putri dalam konteks ini, itu aliran masuk keluarnya pembalut baru masuk, pembalut lama keluar, itu harus diawasi OJK Pak. Mohon maaf, ini untuk tertibnya peredaran pembalut dari luar ke dalam. ke Jadi kalau pesantren misalnya Putri. pembalutnya Benar. tidak ada logo OJK, tidak boleh. Itu ilegal masuk, maksudnya ya? yes. Disita sama security sana. Oke, kenapa kalau kayak gitu, misal ada pandangan kayak gitu, Anda tidak berpikiran untuk dia mendirikan minimarket sendiri? Supaya dia nggak beli di luar-luar. Ada beberapa pesantren yang memang punya koperasi kok. Contoh namanya apa? Yang Anda tahu? Pesantren Darut Tauhid ada. Namanya apa? Darut Tauhid. Itu kalau kita masuk... Itu punya Agim loh.
Ada mart-martnya nggak biar supaya kita tahu bahwa itu tempat? Ada minimarketnya ada. Namanya? Nggak tahu minimarketnya namanya apa. Berarti Anda ngarang nih. Nggak ngarang, nih kita buka ya. Kita buka nih. Nah, saya kalau suka nih kalau pakai data-data. Ya, harus pakai data, karena kita ngomongin yang punya Agim nih, yang kemarin marah-marah karena si Kay kan. Nah, si Kay buka 24 jam. Pakai apa dia yang kartu KJP? Kapan kok kartu KJP? Kartu Jakarta Pintar. Kan Darut Tauhid di Bandung. Berarti nggak di Jakarta. Nggak ada yang bilang Darut Tauhid di Jakarta. Berarti nggak ada kartu itu untuk istilahnya kalau mau beli apa-apa. Kalau di sini. Oh ada, namanya SMM Swalayan Darut Tauhid. Tuh. Ada. Kalau kayak gini juga. Ada swalayan khusus pesantren non Muslim. Nama pesantren non Muslimnya Al Kafirun. Ada. Lah. Gimana nih? Aman nggak? Ya, Nggak apa-apa aman, sih. Ya, tapi ya maksudnya Enggak. goblok lu Mas. Sedang Dewan, sorry. Iya. Editor. Nggak usah diedit Mas, kita urus Merah-merahin. Nggak usah. Masa gua nggak terima. Lu bilang kayak gitu gara-garanya logonya pakai burung ababil lagi megang nih. Ya mengada-ada. Iya, Dia menambahkan Anda efek biar menuduh saya- orang mengada-ngada. Anda Iya. dari tadi Iya. mengada-ngada. Burung ababil lagi megang ini bola api. Itu kan Perindo. Gimana sih? Makin gue baru tahu Perindo bro. Oke, kita ini aja ya. Anda kalau misalnya memang anak karena mau closing juga, kalau misalnya anak Anda mau pesantren yang daerah mana menurut Anda? Pesantren yang daerahnya entah kenapa saya suka banget Entah kenapa. suka banget film kartun yang bergenre alam. Marsupilami, Dora Explorer, Ya, gitu-gitu. oke. Yang masih kental banget sama Alam. suara-suara kodok kalau malam, kunang-kunang jadi sumber tenaga cahaya pada saat malam. Oke. Heeh. Tapi udah jarang sih itu. Wah, Semiskin berarti itu. Anda enggak kalau misalnya Semiskin itu pesantren sampai buat cahaya aja mengandalkan kunang-kunang. Bukan semiskin itu, tapi kayak sekolah alam juga kan sama Tolong aja. spill nama pesantrennya. Bukan, dia pengen ke Pengen. pesantren yang nuansanya masih asri, bukan semiskin itu, masih asri. Ngapain Anda memasukkan Asri Olas di sini? enggak emang lu mau jumbah? Gimana sih nih? Coki. Tuh dia zumba katanya. Ludahin. Enggak apa-apa, saya setuju. Iya. Pesantren ada jumlah nggak masalah. Nggak, Asri Ulas nggak. masuk pesantren, Wah, ada jumlah. Secara aurat, baju-baju zumba itu mengundang birahi. Ya ngeliatnya agak jauh. Konteksnya ke pesantren itu saya tidak pas, kurang tepat sih menurut Jumlah saya. bisa dimasukkan dalam nuansa rohani. Tergantung. Pakai baju gamis, saya setuju. Enggak, tapi tergantung lu mau out apain. Itu aja. Apa sih? Out apain tuh apa Iya. gimana? Mau lihatnya dari dekat apa jauh? Zoom in, zoom out, Mbak. Tergantung lu mau dekat. Kalau jauh, pandangan kita udah itu aja. Betul, Iya, tergantung pikiran kita maksudnya ya. Saya zoom alif. Apa punya? Pertama, zoom alif. Punya Kenapa berdiri. zoom alif? Iya. Kalau zoom out, Kan nomor 2. ya tadi zoom out, zoom in, Mbak, itu saya masih wow keren gitu. Iya. Ini zoom alif apa? Ke Pertama sebelum Mbak. Anjing. Saya suka yang pertama soalnya, pionir. Nah, oke, jadi kalau misalnya masuk pesantren, Jumba diganti jadi Zoom alif. Zoom alif. Lebih islami, badan pasirnya dapat. Pakai cadar yang baju-baju Cleopatra akan terlihat bagus. Oh, oke. Oke. Yang lo kalau tipe yang dia kalau misalnya mau masuk anaknya pesantren yang harus rambutnya diwarnain? Kan pakai jilbab. Pakai jilbab. Percuma. Enggak kalau laki. Oh, Anda tuh berharap masuk pesantren yang membebaskan semuanya, yang ganti-ganti pasangan juga boleh gitu. Ganti. Anda di sini catat ini. Enggak ke situ saya. Anda Anda pasangan? anak buahnya Gus siapa itu namanya? Samsudin. Jamsudin. Wah, Dia nggak punya pesantren. itu bukan pesantren itu namanya. Sesat itu aliran. Cahar. Hah, kok Cahar? Siapa sih? Gus Samsudin. Wah, saya aja nggak tahu. Anda tahu orang itu berarti Anda pernah terlibat ke sana dong? Tidak terlibat ke sana, kan ada di berita dong. Tidak harus terlibat di sana, kan ada Anda beritanya. Kalau Gus terlibat. Samsudin bikin konten di mana di dalamnya itu ada sebuah pengajian yang memperbolehkan ininya apa? Yang ngajian Para santri-santri. untuk bertukar pasangan. Nggak boleh dong. Tadi Anda? Hah? Tadi Anda pengen diwarna-warnain rambutnya? Terlalu radikal menurut Terlalu radikal. saya. Mewarnai rambut itu awal dari terorisme.
Enggak. Kejauhan. Enggak sih, enggak. Mas, oke sudah kita ini terakhir nih. Kalau memang menurut Anda pesantren sudah mulai tidak layak untuk jadi sebuah pendidikan, kira-kira tips untuk pesantren biar tetap pesantren ini menjadi satu solusi buat anak-anak mengenyam pendidikan agama di sana? Menurut saya alternatif selain pesantren mungkin anak-anak dari orang tua bisa dimasukkan ke asrama AFI. Dia nggak hanya pendidikan agama ada, cuman olah vokal pun bakal diajarkan. Iklannya bembeng, gue Cengkok. tahu iklannya bembeng. Masuk majalah Aneka. Anda nggak usah bawa produk. Anda juga nggak usah bawa-bawa audisi. Audisi tiap malam minggu orang pada suruh nangis. Lu kayak gitu, Cok. Kita Malam masih, minggu hal-hal yang masih di bahagia. satu manajemen. Kenapa harus nangis juga malam minggu nonton Afi? Ini pas eliminasi, lu nangis. Lu nangis kan? Jujur. Medan paling kuat kalau kayak gitu. Kok Medan paling kuat nih? Rata-rata 1 2 3 kalau menang. Medan. Api. Ada di antara 1, 2, 3. Kita mendukung Smile Afi waktu itu. Hah? Smile Afi ada. Gue tau kayak lu Namanya soalnya. Smile. Tinggi. Heeh. Nggak tahu. Nah, Arahnya kemana? Larinya? Arahnya ya tergantung dari keluarga Anda sekarang, tergantung dari sudut pandang para orang tua. Karena tidak semua pesantren itu negatif, banyak juga pesantren-pesantren yang baik gitu. Pesantren yang positif pun banyak. Banyak Penghuninya. Cok, maksudnya dalam artian apa nih? Kan kemarin kan abis 2 tahun ke belakang kan memang hal-hal yang berbau kata-kata positif itu malah justru orang menghindari gitu. Enggak, maksud saya dalam konteks ini respect. Coki, ini apa ini? Tidak dipungkiri, ada fakta, ada beritanya. Ini apa ini? Saya harus nanya ini apa ini? Ada beritanya. Oke, mungkin saya tidak. Tapi kita nggak harus Pesantren Putri ada. Harus lurusin dulu ya, nanti tanpa arah kayaknya terlalu ini sama pesantren. Pesantren yang baik, jadi kalau misalnya anak-anaknya mau dimasukkan pesantren, cari, pelajari dulu informasi-informasinya, fasilitas-fasilitasnya, terus pengajar-pengajarnya seperti apa. Dan sepertinya menurut saya masih layak pesantren untuk dijadikan pilihan untuk anak-anak belajar agama di sana. Tanpa arahkan balik lagi. Nanti kapan lah, pokoknya kapan-kapan. Adios, jazakumullah khairun kasirun. Ya, saya Imin. Enggak. Ini kan dia udah jadi 02. Parah. Oh, lu ternyata selama ini cuman wah parah. Ini jangan menyudutkan. Cak percil. Oke.